Oke, sebelumnya selamat pagi semua. Nama saya Mary. Bagi yang belum kenal saya, ini adalah satu kehormatan saya bicara hari ini dan saya sangat deg-degan gitu ya. Jadi ampuni saya kalau ada kata-kata yang belepotan gitu ya. Saya mau mengucapkan happy anniversary, happy 6th anniversary kepada kita semua FGF Women. Boleh dong kita tos satu sama lain ya. Tos dong. Tos satu sama lain. Happy anniversary. Saya berdoa semoga AFGF Women ini nggak cuman menjadi kebaktian yang di hari Sabtu aja, tapi boleh menjadi tempat di mana kita semua wanita-wanita hebat di tempat ini untuk boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dan melayani bersama-sama. Saya mau say thank you kepada Cynthia. Cynthia tuh HOD-nya FGF Women ya. Beliau berhalangan hadir hari ini karena harus ketemu keluarga di Semarang. Tapi saya mau appreciate beliau gitu karena sudah meluangkan waktunya, energinya untuk memimpin departemen ini, FGF Women gitu ya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada setiap volunteers yang mungkin kita kadang nggak kelihatan gitu, but thank you everyone yang udah participate, yang udah volunteering every FGF Women. Gitu ya. Oke, hari ini saya mau bicara tentang thrive. Apa sih thrive itu? Ayat ini, beberapa ayat ini tuh benar-benar saya renungkan, benar-benar saya kupas-kupas gitu ya. Dan gak selesai-selesai gitu ya. Ini hanya 3 ayat aja saya merasa kayak kok masih banyak yang belum terkupas gitu ya. Tapi saya dikasih 25 menit jadi saya gak tahu cukup atau enggak. Semoga cukup gitu. Oke, nah kita akan baca dari Mazmur 1 ayat 1, kita baca bersama ya, berbahagialah gitu. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang yang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah berbahagia itu bahasa Ibraninya, bahasa Ibraninya itu adalah barak. Yang mana barak ini biasanya dipakai untuk terpujilah engkau Tuhan, blessed are you Lord gitu ya. Tapi khusus di Mazmur 1 ayat 1 ini, barak ini tidak dipakai. Yang dipakai adalah namanya Asher. Asher itu artinya apa? Saya cari, artinya itu adalah konten. Terus saya cari bahasa Indonesianya, konten itu cukup susah ya. Ini susah kelihatan ya, maaf. Gimana, saya di tengah aja. Gini ya, maaf ya, maaf. Ini juga, jadi gimana, saya berdiri di mana? Jadi saya enaknya berdiri di mana? Di sini ya, oke. Saya tidak boleh bergerak. Ini saya gak kelihatan nanti. Maklum. Ya oke, udah oke kok. Oke, yang di sebelah sini kelihatan? Enggak kelihatan? Jadi gimana? Ya saya, oke. Jadi Asher ini itu konten, bahasa Indonesianya itu cukup susah saya carinya. Konten itu merasa cukup, enggak kekurangan gitu ya. Merasa puas dengan apa yang dimiliki sekarang. Merasa bahagia. Nah bahagianya ini kenapa? Ternyata dia bahagianya adalah karena dia tidak berjalan di nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Dia tidak duduk bersama dengan kumpulan pencemooh. Lalu, bentar ya saya lihat contekan. Nah ada satu progresif yang terjadi di sini. Dari cuman berjalan itu kan hanya melewati saja. Ya kan? Nah tapi habis itu berdiri. Berdiri kan berarti stop. Terus mungkin bisa ngobrol ataupun berdiri bisa mengamati. Lalu duduk. Kalau sudah duduk biasanya kita ngobrol, bergaul dengan orang-orang itu. Yang saya mau katakan di sini adalah
perhatikan dengan siapa kita berkumpul sehari-harinya. Karena apakah orang-orang itu menambah value di dalam kehidupan kita? Apakah menjadikan kita pribadi yang lebih baik? Atau apakah malah mempengaruhi nilai-nilai yang kita selama ini anut dan memperburuk, bukan memperburuk ya, menjadikan kita pribadi yang tidak lebih baik. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk, semuanya tahu dong, merusak kebiasaan yang baik. Nah, dari berjalan, berdiri, duduk, ini progresifnya sama. Ada berjalan tadi kan, di dalam nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini juga suatu progresif, yang mana fasik itu dulunya, yang fasik itu adalah ungodly aja. Tapi setelah ungodly dia menjadi pendosa, berdosa gitu ya. Terus setelah itu lebih parah lagi dia udah mencemooh. Ini artinya tuh seperti apa? Jadi misalnya nih kita karena ibu-ibu gitu ya. Kita berkumpul sama satu grup orang atau beberapa orang. Kita tadinya cuma mendengarkan aja gitu ya. Cuma hai gitu. Terus akhirnya kita kenal gitu. Terus kita jadi ngobrol bareng. Yang tadinya kita cuma mendengarkan si A bercerita, iya kamu gak tahu si C itu begini dan begitu. Masa loh dia itu begini, dia bisa ngutang begini dan begitu gitu ya. Nah dari kita yang cuma mendengarkan aja, kita next time kalau kita kumpul dengan orang-orang yang sama terus, kita bisa menjadi orang yang ngomong tentang orang lain gitu kan. Karena kita kayak merasa kalau kita share tentang sesuatu terus yang lain kayak masa sih dia kayak gitu, aduh kebangetan itu orang. Itu kayaknya kita mendapat angin gimana gitu ya. Jadi hati-hati, lalu kita menjadi pencemooh. Kita bukan lagi jadi orang yang cuma ngomong, tapi pencemooh ini adalah kita udah merasa bahwa pokoknya yang tidak sesuai dengan apa yang aku lihat, itu sesuatu yang buruk, aku gak mau tahu. Dia udah gak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Nah ini semua adalah the ways of the world, yaitu cara-cara yang ada di dunia. Nah kita ini diutus untuk menjadi seperti Yesus, in the world, di dalam dunia, but not of the world. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia, tapi kita menjadi serupa dengan Yesus. Seharusnya seperti itu. Lalu di dalam Mazmur 1 ayat 2, yuk kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kesukaan itu gimana sih? Apa yang kita bisa definisikan sebagai suatu kesukaan? Kesukaan itu apa ya? Bukan hobi tapi kesenangan kita enjoy melakukan itu. Nah, kalau misalnya kita baca Alkitab cuman ini kan di sini dibilang baca Taurat Tuhan gitu ya. Kalau kita baca Alkitab hanya sesekali atau ya cuma ya 5 menit lah, pokoknya aku udah centang gitu ya di devotionnya udah centang gitu. Berarti wah hari ini udah lewat, aku udah I'm being good, being a good Christian udah melakukan tugasnya gitu. Gimana bisa suka kalau bacanya cuman segitu-gitu aja dan bentar-bentar. Kita perlu stop and linger. Yang namanya merenungkan tuh kita perlu stop and linger. Linger itu tinggal gitu ya, jadi enggak buru-buru. Saat kita enggak buru-buru, Tuhan pasti akan banyak berbicara kepada kita. Nah, yang disebut dengan Taurat Tuhan itu adalah kalau bahasa Ibrani-nya Torah. Torah ini ahli-ahli Taurat bilang namanya Pentateuch ya, Pentateuch. Nah, Pentateuch ini adalah 5 buku pertama di Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang dulu dikenal sebagai The Law of Moses.
hukumnya Musa gitu ya, hukumnya Musa. Yang mana hukum ini tuh mengatur 3 hal ini, moral, seremonial, sama civil. Nah, apa aja sih yang diatur? Law of the Moses ini punya 600 lebih aturan dan perintah gitu ya. 600 itu sedikit atau banyak? Banyak gitu ya. Kita aja 10 Ten Commandments aja kayak susah gitu ya. Ini 600 gitu, aturan dan perintah. Nah, yang dikatakan moral ini adalah, moral itu termasuk Ten Commandments itu tadi. Nah, terus habis itu yang seremonial. Seremonial ini ngapain sih? Mengatur gimana kita itu menyembah Tuhan. Jadi ada aturannya, lu harus masuk ruang Maha Kudus, imam nanti begini dan begitu gitu ya. Lalu aturannya kamu mau mempersembahkan korban bakaran itu seperti apa aja yang boleh dipersembahkan sebagai korban bakaran, lalu ritualnya apa aja, dan perayaan-perayaannya apa aja, itu semuanya diatur di seremonial ini. Lalu yang civil itu mengatur keseharian orang Yahudi, yaitu di dalam pernikahan mereka gimana, terus mengatur perceraian, lalu sexual conduct-nya apa, ngatur properti begini dan begitu. Jadi ada banyak sekali yang diatur oleh Law of the Moses ini, yang mana 5 buku itu tadi. Nah, Law of the Moses ini zaman dulu mereka hanya punya itu, berpegang pada itu saja. Tetapi di zaman sekarang kita punya yang namanya Bible. Yang mana itu menjadi Taurat Tuhan itu tadi ya. Itu adalah salinan kita di bumi, kopi. The salinan di bumi yang mana adalah kekal, surgawi, dan punya standar yang tetap tentang kekudusan. Yang gak akan berubah gitu. Mengatur bagaimana seorang Kristen itu harusnya hidup. Jadi bayangkan kalau misalnya dari 5 kitab aja peraturannya banyak tuh 600 biji gitu ya dan lebih. Apalagi kalau kita punya perjanjian lama, perjanjian baru. Kita bacanya cuma sehari sekali lah. Terus katakanlah ya 2 ayat lah misalnya gitu ya. Terus plus kita tidak merenungkan, gak mikir pokoknya aku udah selesai gitu, devotion gitu ya. Udah selesai ya udah gitu. Jangan jadikan Bible kita itu as a checklist. Di mana kita itu merasa pokoknya sebagai seorang Kristen yang baik, saya devotion setiap hari. Betul devotion setiap hari. Tapi devotionnya hanya bertujuan untuk centang. As a checklist. Oke, I'm done with my devotion. Tapi apa? Lebih daripada itu apa? Apa arti kata merenungkan gitu? Nah, merenungkan ini adalah kita membaca enggak hanya untuk mengerti, enggak hanya bertujuan untuk mengerti. Tapi the Bible itu kita baca untuk dimengerti supaya menjadi transformasi, supaya terjadi perubahan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita enggak cuma membaca untuk comprehension, tapi we read for transformation gitu. Lalu membaca firman Tuhan itu enggak sama dengan minum gitu ya. Misalnya kita sedang haus, kita minum air dong. Kita enggak mungkin minum oli gitu, enggak mungkin ya. Itu enggak akan memuaskan dahaga kita. Nah, membaca firman Tuhan, membedah firman Tuhan secara akademis mungkin ya. Kayak saya mungkin belajar, ada beberapa kata Hebrew, Ibrani dan lain sebagainya. Kalau saya hanya membaca untuk membedah saja, tujuannya apa? Enggak ada ujungnya gitu loh. Enggak bisa quench my thirst, enggak bisa memuaskan dahaganya saya. Apa yang saya cari itu kayaknya ada yang kurang, belum mentok. Ini belum seutuhnya gitu ya. Lalu kita menjadi dari pembaca firman Tuhan, yaitu yang kebenaran. Ketika kita merenungkan, kita akan menjadi yang mengenal kebenaran itu sendiri, yaitu Allah kita. Itu ya. Jadi jangan sampai kita baca Alkitab hanya untuk centang, jangan sampai kita baca Alkitab hanya untuk mengerti saja.
Oh ya oke, zaman dulu begini dan begitu. Oh ya kalau bertengkar, kalau misalnya adu mulut, jangan jadi orang bodoh gitu ya, seperti kata Amsal gitu. Jangan jadi orang bodoh yang kamu keluarin apa isi hatimu tanpa kamu mikir-mikir gitu ya. Oke, jadi enggak cuman hanya mengerti, tapi benar-benar membiarkan apa yang kita baca itu menjadi apa yang kita hidupi. Transforming our life. Nah, selanjutnya kita mau baca di Mazmur 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terutama di ayat yang ketiga ini saya itu kayak berhari-hari, berminggu-minggu mikirin gitu ya. Saya sampai mikir, kenapa saya kok stuck di sini gitu loh. Sampai berminggu-minggu. Tapi memang kadang-kadang rema yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita itu bukan setiap hari kamu tak kasih satu gitu supaya kamu bisa mengerti gitu ya. Kadang-kadang rema yang Tuhan kasih, firman yang menjadi hidup bagi kita itu yang dikasih sama Tuhan, itu bisa satu yang kita perlu proses, yang kita perlu kunyah, yang kita perlu cari tahu gitu. Apa sih yang benar-benar Tuhan mau katakan? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah kira-kira mungkin gambarannya seperti ini ya, bisa lihat nggak ya? Kira-kira gambarannya seperti ini, kalau ngelihat ini tuh kayaknya adem gitu ya. Siapa yang langsung mau healing? ini memang adem gitu ya. Nah kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya itu like a tree planted by the streams of water. Jadi streamsnya itu enggak cuma satu, plural, streams. Jadi kan biasanya air itu nyambung dari mana kemana sampai akhirnya ke lautan gitu ya. Jadi ini tuh enggak pernah habis. Terus lihat yang di samping-sampingnya juga bertumbuh dengan baik. Meskipun ada yang mencong-mencong ya, ini artistik sekali. Buah, daun-daunnya pun hijau, semuanya juga hijau. Ini pertanda bahwa ini tuh sehat dan hidup. Itu. Pohon itu menggambarkan kita yang seharusnya kuat, yang seharusnya berakar ke dalam. Karena kalau kita nggak kuat, nggak berakar ke dalam, itu pasti kita gampang jatuh, gampang roboh, gampang mati terusan ya. Kenapa kok bisa berakar dan kuat? Karena ditanam di tepi aliran air. Loh emangnya kenapa kalau ditanam di tepi aliran air gitu? Karena kalau ditanam di tepi aliran air, yang mana adalah the ultimate supply of life. Air itu kan sesuatu yang kita enggak punya gitu ya. Enggak bisa enggak kita minum gitu air. Nah by the streams of water berarti adalah kita punya regular. Regular itu setiap hari ada. Terus never ending supply. Jadi enggak pernah berhenti. Tidak pernah kering, tidak pernah berhenti. Yang mana itu yang membawa gizi ya toh, nourishment and refreshment supaya kita ini bisa hidup, bisa kuat, bisa berakar. Karena kalau misalnya kita itu mungkin jauh dari air gitu ya. Apakah bisa? Ya bisa, tapi nunggu hujan biasanya. Ya kan? Atau kalau kita punya taman di rumah, ya nunggu kita siramin. Kalau nggak disiramin itu gimana? Ya lama-lama mati. Saya tuh punya taman di rumah ya, di depan ada, di belakang ada. Hari ini karena saya itu nggak suka, nggak telaten untuk nyiram, terus tanahnya kan perlu
diobok-obok gitu ya. Apa sih namanya? Diplau gitu kan, digemburkan, terus dikasih pupuk dan lain sebagainya. Saya tuh nggak telaten orangnya. Jadi hari ini taman saya di depan dan di belakang berupa semen gitu ya. Sudah saya bongkar semua, saya udah nggak tahan. Jadi sudah saya bongkar, jadi kita kasih kursi, kita kasih meja gitu, nanti boleh piknik di rumah saya. Itu. Nah, jadi jangan lupa bahwa tertanam di tepi aliran air itu merupakan suatu yang sangat berarti, yang sangat diperlukan. Bukan berarti aja, tapi yang sangat diperlukan. Karena itu dia, regular and never ending supply of nourishment and refreshment. Nah, kenapa sih kalau misalnya ada gambar yang seperti tadi, tapi kenapa orang bisa sometimes ngomong ke kita, aku ini capek, aku ini burn out. Kenapa ada orang bisa ngomong gitu ya? Saya juga bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan kok ada orang yang mungkin merasa capek, merasa kering gitu ya. Kenapa? Ya Tuhan cuma jawab, ya maybe dia tidak tertanam di tepi aliran air. Yang mana dia tidak mendapatkan regular supply of life itu tadi. Atau maybe dia berdiri terlalu jauh dari sumber air itu. Yang mana kalau dia nggak dapat hujan, ya dia nggak dapat dari mana gitu. Jadi mungkin tidak banyak merenungkan firman-Nya juga. Karena saat dia merenungkan firman Tuhan pasti memproses kita gitu ya. Untuk menelaah apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Capeknya itu kenapa. Dan firman Tuhan juga berkata, come to me all you who are weary. Gitu. Jadi kita yang capek, jangan cepat-cepat kita berkata kayak aku ini burn out. Mungkin capeknya itu hanyalah suatu yang sementara. Mungkin capeknya adalah suatu yang it's just a state aja yang tidak menentukan your destiny, keterusan kelanjutan kehidupanmu. Itu. Jangan sampai kita run on empty. Kalau kita run on empty, kayak tangki bensin tuh ya. Kalau kita run on empty, gimana caranya kita mau jadi kuat? Kita aja, we cannot give what we don't have lah ya. Kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya. Kalau kita empty, apa yang mau dikasih gitu. Sedangkan kita hidup di dunia ini kan kita nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Nah, pohon atau tanaman yang di tepi aliran air ini mudah untuk tumbuh and thrive. Thrive itu apa sih? Kata thrive itu adalah you grow strongly. Grow-nya nggak cuman grow, tapi grow strongly. Bertumbuh dengan kuat, flourish, prolific, living in abundance. Kalau saya boleh simpulkan bahasa Indonesianya, bukan sekedar bertumbuh dan bertahan. Tapi mencapai kapasitas yang maksimum. Kapasitas kita yang maksimum. Meski dalam kesusahan, kadang ada panas, kadang ada hujan, kadang ada badai, tapi tetap bisa bertumbuh, tetap bisa thrive di mana dia ditempatkan. Pohon yang sehat adalah pohon yang kuat, pohon yang kokoh, dan pohon yang mempunyai root system, yang mempunyai akar yang baik. Pohon yang kuat ini, pohon yang sehat ini akan memproduksi buah. Yang mana ini adalah the purpose, our purpose lah. Our purpose to live itu apa gitu. Pernah gak kita tanya sama diri kita sebenarnya our purpose of living itu apa? Nah kalau misalnya kita menjadi pohon yang sehat, kita akan memiliki atau kita akan memproduksi buah yang bagus juga, buah yang baik juga. Apa yang dimaksud dengan buah di sini? Termasuk buah-buah roh, tapi enggak terbatas sampai di situ aja, adalah godly character. Ya toh? Terus godly conduct, behavior kita seperti apa? Christ likeness,
Itu adalah yang dimaksud buah di sini, good fruit. Now, the purpose. The purpose ini buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Karena apa? Kita itu hidup enggak hanya untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, kita enggak bisa memuliakan Tuhan. Kita hanya bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan, kita hanya bisa memuliakan Tuhan jika kita hidup tidak untuk diri kita sendiri. Biar buahnya kita bisa dinikmati oleh orang lain. Pada musimnya, ini PowerPoint saya agak tidak sama dengan yang saya miliki di sini. Yang tadi yang atas-atas agak bagus gitu ya. Itu karena saya dibantu Pastor Bobby. Terus yang bawah-bawah ternyata saya udah kirim ke Yolanda dulu sebelum saya revisi dan saya tidak kirim lagi. But anyway, di layar saya lebih pretty daripada ini gitu ya. Maaf gitu. Pada musimnya itu apa maksudnya? Pada musimnya itu adalah ketika kita butuh sukacita, sukacita itu ada. Ketika kita butuh kesabaran menghadapi, mungkin kalau cowok-cowok tuh kayak di jalanan gitu ya, aku dipotong, bel gitu. Tapi karena ada buah-buah itu pada musimnya, dia udah gak seperti itu lagi. Bisa sabar gitu ya. Nah, good fruit itu adalah buah yang matang. Buah yang matang tuh maksudnya apa sih? Kenapa ada orang yang buahnya belum matang atau belum bisa berbuah? Saya kalau ada suami saya di sini nggak bisa ngomong. Maaf ya Han. Dia baru masuk. Kenapa ada orang yang buahnya belum matang atau belum bisa berbuah? Ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam tuh maksudnya bukan di jadwal ya, kita siang dan malam gitu enggak. Tapi kita merenungkannya berulang kali mengambil waktu banyak kali untuk merenungkan, chewing on the word of God. Gitu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita sendiri akan pelan-pelan diubahkan. Dari yang tadi buahnya itu mungkin kurang manis gitu ya, mungkin kata-kata kita agak menohok gitu ya. Lama-kelamaan ketika kita merenungkan firman Tuhan yang mana kita memperbolehkan firman Tuhan itu untuk merubah, menjadi sebuah transformasi dalam kehidupan kita, maka buah kita yang tadinya enggak enak akan menjadi enak pada waktunya di saat kita perlu. Gitu ya. Yang tadinya kurang sabar bisa menjadi sabar. Yang tadinya kurang punya sukacita gitu ya. Kalau kurang punya sukacita kan biasanya kelihatan dari mukanya gitu ya. Kayak suntuk, bete gitu ya. Suntuk, bete bisa menjadi punya sukacita di saat yang diperlukan. Gitu. Tidak layu daunnya itu artinya apa? Yang tidak layu daunnya. Kok saya boleh ngomong, daun itu melambangkan sebuah display. Kalau kita melihat sebuah pohon, daunnya layu, kita menyimpulkan apa? Pohon ini enggak sehat. Mungkin mau mati malah gitu ya. Jadi daun kita sebagai pohon, daunnya kita itu juga harus sehat, hijau. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita ditanam di tepi aliran air yang mendapatkan aliran air itu senantiasa tidak pernah berhenti. Kalau unhealthy tree itu, kalau healthy tree, pohon yang sehat itu bisa branch out. Bisa branch out, dia enggak cuman begini aja, tapi dia juga bertumbuh ke samping, ke belakang gitu ya. Dan daun-daunnya juga hijau, di mana kita itu bisa reach out ke orang, kita bisa branch out menjadi berkat bagi banyak orang, membawa impact gitu ya. Nah daun ini juga bisa provide shade. Jadi kehidupan kita juga harus bisa menjadi suatu kehidupan yang bukan malah
apa sih namanya itu, bukan malah ngompor-ngomporin, tapi kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang malah provide shade dan bisa provide rest to others. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir adalah apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Nah seringkali ini diartikan secara materi, ya kan? Ayat ini mungkin sering dipakai, oh yang kamu merenungkan firman Tuhan, kamu yang tidak ini, kamu pasti berhasil gitu ya. Nah tapi saya di sini mau katakan berhasil di sini prosper. To prosper itu kata Ibraninya adalah salah. TSALAH gitu ya, salah gitu. Salah itu to push sampai maksimum gitu. Jadi to fulfill, apa artinya prosper? To prosper di sini artinya adalah to fulfill the purpose which God has made us. Jadi kita bisa berfungsi sebagaimana kita diciptakan. Hidup kita itu enggak cuma sendiri aja. Jangan sampai kita fokus sama diri kita sendiri. Tapi kita harus hidup untuk orang lain juga. Supaya orang yang melihat dan merasakan buah dari kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Karena kita sendiri berbuah itu enggak mungkin tanpa kasih karunia Tuhan. Hanya dengan kasih karunia Tuhan aja kita bisa berbuah dan kita bisa membawa dampak. Jadi di manakah kita? Di manakah kehidupan kekristenan kita saat ini? Apakah kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang kita perbuat berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Kita berfungsi sebagaimana kita diciptakan. Ini kuncinya cuma hanya ada 3 ini aja. Renungkan firman Tuhan. You learn it. Saat kita belajar, kita bisa mulai jatuh cinta sama apa yang kita pelajari. Kita makin cari tahu, kita makin pengen tahu. And then you live it. Learn it, love it, live it. Karena kita nggak bisa menghidupi apa yang kita nggak tahu, apa yang kita nggak ngerti, apa yang kita tidak kuasai. Jangan kita sibuk mendengarkan the noises of the world yang ada di luar sana. But BBC merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu nggak cuma menjadi sesuatu yang kita ngerti, tapi menjadi sesuatu yang mengubah, yang mentransformasi kehidupan kita. Tertanamlah by the living water, endless supply of life. Di mana kita itu enggak kering, kita itu enggak kerontang, yang daun kita enggak layu, yang kita itu enggak tidak seperti mau mati. But we keep on thriving. Ya. Supaya hidup kita itu mengenapi firman-Nya dan Tuhan dimuliakan. Sampai sini aja sharing saya hari ini, semoga tidak tambah bingung ya. Semoga tidak tambah bingung. Saya mau kita semua berdiri yuk, kita sama-sama berdoa.